Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak Herawati Ayu Larasati, biasa dipanggil Laras. Hari ini kita akan bercerita tentang singa dan tikus. Pada suatu hari, ada seekor singa yang sedang mengantuk. Singa itu ada di bawah pohon. Di saat singa itu tertidur, ada seekor tikus yang berlari untuk pulang. Tikus itu tidak melihat ada seekor singa. Lalu tikus itu melewati wajah singa. Karena merasa terganggu, singa itu pun bangun. Singa itu berkata, "Mengapa kamu melewati wajahku?" Lalu tikus pun berkata, "Maaf singa, aku tidak melihatmu." Lalu singa pun marah, "Seharusnya kamu melihat sekitar, jangan sampai kamu membangunkanku." Tikus pun memohon kepada singa, "Maafkanlah aku singa, aku berjanji akan menolongmu suatu saat nanti." Tapi singa pun tidak percaya karena tikus hewan yang kecil dan tidak akan pernah bisa membantu singa. Lalu singa pun bilang, "Sudahlah, kamu pulang saja, aku memaafkanmu." Dan tikus berjanji dalam hatinya ia akan tetap menolong singa. Beberapa hari kemudian, singa sedang berjalan di pinggir hutan. Singa pun tidak tahu kalau di sana ada jala yang akan menangkapnya. Di saat dia sedang berjalan, dia tertangkap oleh jala itu. Nah, lalu si tikus mendengar ada raungan singa. Tikus langsung berlari mencari di mana singa berada. Tikus melihat singa berada di atas pohon yang telah tersangkut oleh jala. Lalu tikus berusaha membantu singa. Singa berkata kepada tikus, "Tolong aku tikus, aku tidak bisa kemana-mana. Bantulah aku mohon." Tikus pun berusaha untuk membantu singa. Tikus menggigit tali jala tersebut, walaupun tali jala tersebut sangat tebal dan kuat. Ia selalu berusaha, walaupun memakan waktu yang banyak, tetapi tikus berusaha untuk melepaskan singa. Pada akhirnya, tikus bisa melepaskan singa, walaupun memakan waktu yang banyak. Dan di situ akhirnya singa percaya kepada tikus bahwa tikus bisa menolongnya. Walaupun tubuhnya yang kecil, tapi tenaga tikus cukup hebat. Dari situ kita dapat pesan moralnya bahwa kita harus saling tolong menolong dan kita harus, walaupun kita kecil dan lemah, kita juga bisa untuk tolong menolong. Di sini kakak ingin bercerita yang kedua, yaitu mengenal hewan. Apa itu, Kak? Ayo ya, kita mulai. Ayo. Tebak siapa aku. Badanku besar, telingaku lebar, dan belalaiku panjang. Gajah. Wah, benar. Aku adalah gajah. Aku termasuk hewan yang suka hidup berkelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh gajah betina yang ukuran badannya sangat besar. Wah. Aku adalah hewan terbesar di darat. Dengan badanku yang besar ini, tidak ada satupun hewan di hutan ini yang berani mendekatiku. Aku dan teman-temanku sangat senang sekali makan rumput yang biasa disebut dengan herbivora. Selain itu, aku juga suka makan daun-daunan. Itu adalah salah satu makanan favoritku. Tahukah kamu, belalaiku yang panjang ini sangat membutuhkan dalam melakukan segala sesuatu, seperti meletakkan makanan dan air ke dalam mulutku.
Selain itu, aku sering mempergunakan belalaiku yang panjang ini untuk mengangkat benda-benda yang menghalangiku di jalan. Setiap gajah yang sudah dewasa pasti memiliki gading. Begitu pula dengan diriku. Aku juga mempunyai gading yang panjang dan runcing. Biasanya aku sering mempergunakan gadingku untuk membela diriku dari serangan binatang lain. Selain itu, aku sering mempergunakan gadingku untuk menggali tanah dan air. Anak gajah selalu bersama induknya. Selama 6 bulan, induk gajah selalu mengajarkan anaknya bagaimana menggunakan belalainya. Dan dia tidak pernah bosan mengajarkan itu kepada anaknya. Seekor gajah yang sedang tumbuh besar biasa menghabiskan 330 kg tanaman setiap hari. Setiap hari gajah menghabiskan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk makan. Apabila musim panas tiba, telingaku yang lebar dan besar ini sangat bermanfaat sekali. Aku akan mengibaskan telingaku setiap berhenti kipas sehingga udara yang masuk dapat mendinginkan badanku. Oh iya, aku hampir lupa memberitahu kalian bahwa aku punya saudara loh. Gajah Afrika adalah saudaraku. Ukuran badannya lebih besar daripada tubuhku. Berat badannya pun bisa mencapai 6 ton. Dan tingginya bisa mencapai 3,5 meter. Ukurannya sangat besar, bukan? Iya. Aku dan teman-temanku suka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aku dan teman-temanku termasuk binatang yang suka dengan kebersihan. Aku dan teman-temanku selalu membersihkan sampah yang aku temukan dalam perjalanan. Kakak ada cerita yang ketiga tentang mengenal hewan. Wah, apa itu? Aku adalah ikan lumba-lumba. Aku dan teman-teman termasuk binatang mamalia yang binatang menyusui. Aku dan teman-temanku hidup di laut dan sungai di seluruh dunia. Kami adalah kerabat ikan paus dan ikan pesut loh. Kami biasa hidup dan bekerja dalam berkelompok atau disebut kawanan. Aku dan teman-teman suka bermain bersama. Aku dan teman-teman tidak bisa tidur nyenyak di bawah air. Aku bisa tenggelam. Oleh karena itu, aku setengah tidur beberapa saat dalam sehari. Aku dan teman-teman sangat menyukai cumi dan ikan. Kami menggiring kawanan ikan agar mudah ditangkap. Kami tergolong sebagai mamalia yang cerdas. Aku dan teman-teman dapat menolong manusia bila kami sudah terlatih, bahkan lingkaran api pun dapat kami terobos. Kami memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan kami, sehingga kami terhindar dari benturan. Kulit kami mampu memperkecil gesekan dengan air, sehingga kami dapat berenang dengan sedikit hambatan air. Hal ini yang digunakan para perenang untuk merancang baju renang. Lumba-lumba dewasa beratnya lebih dari 130 kg dan panjangnya 2,3 meter. Pada saat kami dewasa, panjang maksimum yang tercatat mencapai 2,75 meter. Masa hamil lumba-lumba betina yaitu 14 bulan. Melahirkan seekor anak setiap 2 hingga 3 tahun. Saat lahir panjangnya 1 meter
dan beratnya sekitar 10 kg. Sekarang ini kami semakin langka, maka kami harus dilindungi. Aku dan teman-teman sudah mulai dilindungi di seluruh dunia. Setiap makhluk di dunia tentunya akan mati. Begitu juga denganku. Di alam bebas usiaku bisa mencapai 30 tahun. Dan cerita dari kakak, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan. Iya, ceritanya sangat bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.